Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Munarif bisa kembali menjumpai Anda semua. Salah satu program yang menjadi andalan dari Presiden Prabowo Subianto selain MBG itu adalah Koperasi Desa Merah Putih. Dan ini rencananya kalau menurut Menteri Desa itu bulan depan, ini bulan Maret tahun 2026 ini sudah mulai akan beroperasi dan jumlahnya itu lebih dari 30.000. Luar biasa ini ya. Nah, tetapi yang cukup mengejutkan itu muncul kabar dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Ini salah satu BUMN yang menyatakan mereka itu akan mengimpor 105.000 mobil pickup yang didatangkan dari India untuk operasional, diperuntukkan bagi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini yang kemudian mengundang kontroversi, bahkan juga protes. Tapi protesnya ini menariknya bukan datang dari industri dan produsen mobil dalam negeri, karena pasti mereka yang merasa dirugikan, kenapa kita bisa produksi kok justru impor dari India. Tapi yang memprotes itu adalah kalangan DPR dan juga dari Menteri Perindustrian. Nah, ini kalau dari Menteri Perindustrian jadi menarik ya, kalau DPR ya memang tugasnya harusnya seperti itu ya, mengkritisi pemerintah, kebijakan pemerintah, walaupun sekarang ini kelihatannya lebih setuju saja semua program pemerintah. Tapi kali ini DPR itu berbeda ya, mereka mempersoalkan ini. Sementara Menteri Perindustrian juga menyatakan begitu. Ini kenapa kok produksi dalam negeri aja boleh bilang melimpah ya, karena bisa sampai 1 juta per tahun, dan kemudian tiba-tiba ada BUMN yang harusnya juga menopang industri dalam negeri, yang jadi program dari Presiden Prabowo kok malah membelinya dari luar negeri, dari India. Ini kan berarti seperti dikatakan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, ya ini kayak, padahal kan kalau dengan membelinya dari dalam negeri itu multiplier-nya luar biasa besar. Selain industri otomotif juga kita sehat, tumbuh kuat, tetapi supplier-supplier lainnya yang menyuplai untuk suku cadangnya, karena ini banyak sekarang komponennya untuk di dalam negeri saja, katanya itu untuk mobil-mobil angkutan semacam ini, mobil pickup ini sudah mencapai 40%. Jadi besar dong ya implikasinya terhadap industri di dalam negeri dan juga industri UMKM-nya, penunjangnya. Belum lagi kalau kita ngomongin soal jumlah pekerja yang terlibat mulai dari industrinya itu sendiri sampai supplier-suppliernya. Jadi multiplier efeknya ini luar biasa. Makanya kita nggak terlalu terkejut kalau kemudian ada seorang anggota DPR, yakni Rahmat Gobel, yang menyebutnya ini mengkhianati asta cita dari Presiden Prabowo yang sangat nasionalistik dan berpihak kepada industri dalam negeri. Kalau di kalangan netizen itu menyebutnya, aduh ini omon-omon lagi, katanya menopang industri otomotif dalam negeri, tiba-tiba kok malah proyek pemerintah ini menghadirkan mobil sampai 105.000 unit dari India. Ini angka ini besar sekali loh ya. Bahkan ini perusahaan India yang mendapat order itu mereka menyatakan ini memang menjadi catatan sejarah buat mereka gitu, dan impor yang sangat besar jumlahnya. Yang ini gede banget, memang nilainya bisa sampai 24 triliun. Bagaimana nggak banyak yang nyap-nyapan kalau kemudian ada devisa negara 24 triliun lebih itu yang terbang ke India gitu. Padahal kalau itu masuk ke dalam industri Indonesia, masuk ke pasar Indonesia, itu kan sudah pastikan akan memacu pertumbuhan ekonomi sebagaimana sering dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kabar bahwa Indonesia akan mengimpor 105.000 unit mobil pickup dari India itu didatangnya dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Jauh Angela de Sosyamota. Ini dikenal sebagai orang dekat dari Pak Prabowo. Ini kalau dari namanya kita tahu dia ini berasal dari Timor Timur ya, atau sekarang Timor Leste. Ini kan banyak ya sekarang orang-orang Timor Leste yang kemudian memilih untuk bergabung menjadi warga negara Indonesia, dan mereka ini rata-rata dulu ada nasionalis ya, pro integrasi dengan Indonesia gitu. Dan karena ketika kemudian pemerintah Indonesia menarik pasukannya dari Timor Timur yang, atau ini semacam dekolonisasi lah itu disebutkannya kalau secara internasional,
banyak di antara mereka yang kemudian pindah ke Indonesia. Nah, ini termasuk Jauh Angela di Susamuta ini, karena Anda bisa tanya ini anu ya, apa, ekspatriat gitu, bukan. Ini bukan bagian dari BUMN yang diisi oleh ekspatriat, kan Pak Prabowo juga sudah membuka peluang itu. Ini betul-betul warga negara Indonesia gitu ya. Kepada wartawan, Jauh menegaskan proses impor mobil pickup dari India itu sudah berjalan. Bahkan impor tahap awal sebanyak 1.000 unit nanti akan sudah rampung pada bulan Februari ini. Jadi setidaknya nanti sudah ada 1.000 unit yang akan dimanfaatkan oleh koperasi desa. Tapi koperasi desanya kan banyak banget ini ya, sampai 80-an ribu lebih. Jadi jumlahnya masih sangat kurang. Dan kita tahu ini komponen dari kendaraan itu salah satu yang cukup besar untuk modal awal dari Kopdes Kopdes Merah Putih ini ya. Karena kan modalnya itu 3 miliar, kemudian 2,5 miliar itu untuk pembangunan gedung, prasarana, dan kemudian transportasi, dan sisanya itu 500 juta itu kan untuk modal usahanya, untuk stok barangnya lah gitu. Dan soal ini kan kemarin sudah saya diskusikan dengan seorang ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang dia menyatakan bahwa angka kalau tinggal 500 itu ya berat ya itu untuk operasi, apalagi untuk operasi dari koperasi Desa Merah Putih ini, apalagi kan mereka juga harus membayar bunga kepada bank-bank himbara itu yang memberikan banknya itu 6%. Dan ini jaminannya ya kalau sampai mereka nggak bisa membayar itu adalah dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah ke desa-desa saat ini. Jadi memang ini banyak kontroversinya ya, selain yang terlalu besar untuk modal tadi itu, yang modal bangunan, kemudian sarana, mobil, dan sebagainya, termasuk sepeda motor. Nah, ternyata yang lebih memprihatinkan lagi, kendaraannya ini bukan diorder kepada industri dalam negeri, tetapi justru malah mengimpor. Jadi sekarang ini kata Jauh, bulan ini, maksudnya Februari ini baru datang 1.000-an. Jadi komplit lah 1.000-an mobil kata dia. Sementara itu keseluruhan unitnya itu diharapkan bisa selesai diimpor tahun 2026. Jadi tahun ini ya, tinggal berapa bulan lagi kalau tahun ini. Sekarang ini sudah bulan Februari, tinggal 10 bulan lagi. Ada dua produsen asal India, yakni Mahindra, N Mahindra, dan Tata Motor. Ini totalnya 105 ribu. Jauh mengatakan sumber anggaran pengadaan mobil pickup impor itu berasal dari plafon kredit yang diberikan ke koperasi desa atau koperasi Merah Putih. Dan total itu kan seperti saya sebut tadi ada total 3 miliar ya. Nah, mengapa kok Jauh itu kemudian malah memilih lebih baik mengimpor daripada membeli dalam negeri? Karena kata dia mengimpor mobil dari India itu menguntungkan, termasuk dari harga yang lebih murah, dan dalam perbandingan mereka itu Agrinas Pangan ini bisa mendapatkan mobil setengah harga lebih murah dari pasaran mobil serupa di tanah air. Dia menyatakan kalau dana tadi digunakan untuk membeli produk existing dari dalam negeri, maka dananya diperkirakan itu tidak akan mencukupi. Dengan begini kan kita dapat barang bagus, kualitas bagus, harganya sangat bagus, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, untuk memotong distribusi yang selama ini menjadi beban utama dari petani, katanya. Jadi Jauh mengatakan bahwa mengapa mereka membeli dari luar negeri itu selain murah, tapi juga produksi lokal katanya tidak memenuhi kebutuhan itu. Karena kata dia khawatir nantinya kalau dia mengambil itu dari produksi lokal, itu mengganggu industri logistik tanah air. Karena produksi lokal selama ini kan 70 ribuan. Sehingga kalau kita ambil semua di lokal, nanti kan mengganggu industri logistik yang lain-lain dan lain-lainnya, kata dia gitu tadi. Wah, ini luar biasa ya kalau narasinya ya. Kenapa? Karena satu, harganya murah, kemudian dia juga tidak mau mengganggu industri logistik di dalam negeri. Berapa sih perhitungan dia? Katanya perhitungan dia itu kalau lokal itu harganya bisa sampai 500 juta per unit. Apa iya ya mobil pickup itu angkanya sampai 500 juta per unit itu ya? Saya nggak tahu, mungkin mobil yang double cabin itu kali ya yang harganya sampai segitu ya. Sementara produk India itu bisa didapat setengah harganya. Jadi kata dia ini fair price money value. Ini menjadi sesuai dengan apa yang kita spend gitu. Karena mobil yang saya masukin kan ini punya merek-merek yang lain, ini nggak sebanding sama sekali katanya. Dengan harganya setengah harga daripada harga kompetitor. Nah, merek yang tadi itu, yang merek yang diambil oleh Agrinas tadi kan sudah saya sebutkan ya, ada Mahindra dan Mahindra Ltd.
yang itu akan mengirimkan 35.000 unit mobil single cab. Nah, jadi single cab ya ini bukan bukan double cab, ya, Scorpio pickup ke Indonesia. Kedua, ini Tata Motor Limited itu melalui Tata Motor Distribusi Indonesia yang akan mengirimkan 70.000 unit mobil untuk KDMP. Sehingga totalnya mencapai 105 unit mobil pickup diimpor oleh Agrinas Pangan Nusantara. Kabar ini tentu saja sangat mengejutkan ya. Ini kemudian anggota DPR itu langsung bersuara. Misalnya Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti ini dia membuat press release yang kemudian juga disebarkan oleh Kementerian Perindustrian. Nanti menarik ini kenapa Kementerian Perindustrian yang menyebarkannya, karena ini ada kepentingan dari Kementerian Perindustrian. Evita itu menyoroti pengadaan pickup yang nilainya sampai 24,66 triliun. Jadi ini kata dia pengadaan dalam skala yang sangat besar. Iya memang benar ini langsung dapat rezeki nomplok seperti yang sebutkan tadi. Ini pertama dalam sejarahnya buat Tata misalnya dapat pesanan sampai 70.000 unit itu ya. Dampaknya kata Evita itu bukan hanya pada logistik desa tetapi juga terhadap struktur industri otomotif nasional. Ini menarik nanti kalau bukan hanya pada logistik ini nanti karena nanti kita mesti akan bicara juga soal maintenance-nya dan sebagainya dan soal kebutuhan. Apakah betul bahwa semua desa di Indonesia itu membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi 4x4 ya, 4-wheel drive ini? Apa enggak tidak cukup dengan 4x2 saja? Dan tentu saja beda loh operasionalnya ya 4x2 sama 4x4 itu. Jadi Evita pun mendukung pernyataan Kementerian Industri soal industri otomotif nasional yang memiliki kapasitas produksi kendaraan pickup hingga sekitar 1 juta unit per tahun. Tadi saya sebutkan ya bahwa itu menurut keterangan dari Menteri Perindustrian bisa sampai seperti itu ya. Dan kapasitas tersebut menunjukkan bahwa industri dalam negeri sebetulnya mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga, khususnya tipe penggerak dua roda, 4x2. Nah, Evita itu mengingatkan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Jadi nggak semata-mata hanya soal harga saja dan juga kemudian soal ketersediaan ini, apalagi ini faktanya tersedia. Tapi saya baca memang ternyata katanya kalau mobil itu seperti dikatakan oleh Menteri Perdagangan kalau impor ya tinggal impor aja katanya nggak perlu ada izin dan rekomendasi segala macam. Jadi ya ini bebas-bebas saja begitu. Walaupun bebas-bebas saja karena ini yang membeli adalah BUMN dan mobil khusus BUMN ini direksinya adalah orang dekatnya Pak Prabowo, pasti dia harusnya berpikir tentang bagaimana mendukung program-program pemerintahan Prabowo sukses. Apalagi sudah ada undang-undangnya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 46 Tahun 2025, berarti ini eranya Presiden Prabowo Subianto, ditegaskan bahwa kementerian dan lembaga wajib mengutamakan produk dengan tingkat komponen dalam negeri TKDN minimal 25% atau kombinasi TKDN dan bobot manfaat perusahaan minimal 40%. Dan Evita mengingatkan bahwa impor itu hanya dapat dilakukan apabila produk dalam negeri tidak tersedia atau volumenya tidak mencukupi. Nah, pertanyaannya dari mana ini Pak Jau menyatakan bahwa baru 70 hanya 70.000 unit saja setiap tahunnya, sementara Kementerian Perindustrian mengklaim itu sampai 1 juta. Karena itu kata Evita, argumentasi ketidaktersediaan harus dijelaskan secara objektif. Jangan sampai spesifik teknis justru membuat produk dalam negeri dianggap tidak tersedia. Dan dia menyatakan bahwa penguatan industri dalam negeri merupakan bagian dari strategi industrialisasi nasional yang konsisten disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kata dia pengadaan sebesar itu harusnya menjadi momentum untuk memperkuat manufaktur nasional dan mendorong substitusi impor. Memang agak berat ya, kenapa? Karena Indonesia kan ini coba mencari celah untuk memperbesar impor kita, bahkan sampai kemudian kita berunding dengan Presiden Trump dan sebagainya, sampai kena tarif mahal dan sebagainya. Ya ini nggak sederhana soal bagaimana impor itu sekarang menjadi membebani devisa kita, harusnya juga ekspornya yang diperbesar gitu ya. Di Indonesia saat ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO itu anggotanya 61 perusahaan otomotif dan total kapasitas produksinya mencapai 2,5 juta unit kendaraan bermotor roda 4 ataupun lebih. Dan untuk kendaraan komersial kelas menengah ke bawah atau pickup selama ini diproduksi oleh beberapa anggota GAIKINDO. Itu misalnya ada Suzuki Indo Mobil Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Kramayuda Tiga Berlian Motor, PT SGMV Motor Indonesia, ini Wuling Motor,
kemudian ada PT Sokonindo Automobil di FSK, kemudian ada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan ada PT Astra Daihatsu Motor. Oh, jadi ada 7 kendaraan. Jadi ini luar biasa ya. Secara keseluruhan, anggota-anggota Gaikindo tersebut mempunyai kapasitas produksi untuk jenis kendaraan pickup mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun yang hingga kini belum dapat dipergunakan secara optimal. Nah, ini kan datanya menarik ini ternyata. 2,5 juta total industri mobil kita, dan 400.000 itu untuk kendaraan pickup. Tapi ternyata belum dipergunakan secara maksimal, dari daya serapnya belum tinggi. Jadi kalau kemudian tiba-tiba pemerintah punya proyek seperti ini untuk Koperasi Desa Merah Putih dan membutuhkan 105.000 kendaraan, dan kemudian itu dibelinya dari luar negeri, kan ini justru sangat disayangkan dong, devisa kita terbang ke luar negeri sementara industri kita tidak tumbuh. Memang kendaraan-kendaraan yang diproduksi itu sekarang ini merupakan kendaraan dengan penggerak roda 4,2. Dan yang lebih menarik lagi, tapi tingkat komponen dalam negerinya itu cukup tinggi, mencapai lebih dari 40%. Dan selama ini kendaraan-kendaraan komersial dengan penggerak roda 2 tadi, 4x2 atau jenis pickup tersebut telah mampu kok memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dan hal ini berkat dukungan jaringan servis bengkel pelayanan purna jual yang tersebar cukup luas. Nah, Gaikindo menyebut untuk kendaraan jenis penggerak 4x4 atau 4-wheel drive itu memang juga dapat diproduksi, tapi memang memerlukan waktu untuk persiapan produksinya. Nah, masalahnya seperti kata Evita, nggak semua wilayah di Indonesia itu membutuhkan kendaraan roda penggerak 4 roda ya. Ini nanti jadi over spesifikasinya ya. Dan kalau itu kan bukan hanya sekedar bahwa itu kendaraan lebih tangguh, tapi kan itu ada satu, tentu saja biaya operasionalnya jauh lebih mahal, dan kemudian juga termasuk maintenance-nya. Nah, tadi kalau menyinggung soal jaringan jaringan untuk servisnya. Ini jadi pertanyaan juga ya, nanti kalau kemudian disebar ke seluruh Indonesia, 105.000 kendaraan itu, apakah di Indonesia sudah semua wilayahnya itu terdapat jaringan untuk melakukan servis kalau terjadi kerusakan? Kalau enggak kan jadinya biayanya sangat mahal juga, karena tidak mungkin misalnya Mahindra dan Tata itu karena mereka mendapatkan order 105.000 kendaraan, kemudian dia membuka jaringan after sale service-nya itu di seluruh Indonesia, kan juga nggak mungkin seperti itu. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rahmat Gobel, juga punya pandangan serupa dengan Evita. Nah, tapi kalau dia langsung menyoroti bahwa mengimpor mobil 105.000 dari India itu melanggar Akta Cita yang menjadi program pemerintahan Prabowo Gibran. Para pembantu presiden itu harusnya menerjemahkan dan menjamin dengan benar cita-cita Bapak Presiden, Akta Cita, konsep Prabowonomics, dan juga konsep Sumitronomics. Lengkap sudah ini argumennya ya. Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto? Itu kata Rahmat Gobel. Ini saya bacanya di websitenya Partai Nasdem. Gobel juga mengutip data, total penjualan berbagai jenis mobil pada tahun 2025 itu mencapai 803.687 unit. Di antaranya adalah jenis pickup yang mencapai 110.674 unit. Cukup besar ini ya. Sedangkan untuk truk sedang mencapai 25.000 unit, dan angka penjualan pada 2025 tersebut turun sekitar 7,2% dibandingkan dengan angka penjualan pada tahun 2024. Ya, karena ini sesuai dengan daya beli masyarakat yang menurun. Nah, kalau kemudian tiba-tiba ada gelontoran dari Agrinas tadi untuk KDMP 105.000 unit, itu langsung lompat ini industri otomotif dalam negeri. Gobel mengingatkan bahwa fiskal dan BUMN harus menjadi instrumen mengungkit ekonomi dan industri nasional, apalagi di tengah ekonomi global yang sedang mengalami kelesuan. Dan melalui kekuatan fiskal dan BUMN itu katanya akan tercipta lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat. Nah, ini menarik ini, kalkulasinya ini dia namanya dia pengusaha, jadi dia langsung operasionalnya dia paham nih Rahmat Gobel ya. Nah, sesuai janji kampanye Presiden, pemerintah itu menjanjikan lapangan kerja yang banyak di tengah pengangguran yang besar. Nah, fiskal dan BUMN harus menopang penciptaan lapangan kerja tersebut. Berapa tenaga kerja yang terserap dari pembelian mobil baru tersebut? Apalagi pengangguran terbesar adalah lulusan dari pendidikan vokasi.
Dengan bergeraknya industri otomotif, maka akan banyak lulusan SMK yang akan terserap. Impor mobil di tengah situasi ini tentu sangat ironis dan kontradiktif. Seperti lelucon yang tidak lucu katanya. Dengan membeli mobil impor, ini menurut Gobel, ya kedaulatan ekonomi ini, makna kedaulatan ekonomi sesungguhnya nggak terwujud. Dan yang terjadi, kita sedang membiayai rakyat sendiri atau kita sedang memberikan jajan ke rakyat negara lain. Gobel juga mengingatkan bahwa dalam prinsip pohon industri, dari satu industri besar itu ada banyak UMKM yang menjadi penyokongnya. Nah, industri otomotif di Indonesia telah memiliki jaringan after sale service yang tadi saya sebut ya, yang baik itu di seluruh Indonesia. Memang ya mobil merek-merek Jepang saya kira ini ya yang dominan ya. Ini yang menjadi jaminan layanan purna jualnya. Nah, selain itu, nah ini yang menarik juga nih yang diingatkan oleh Gobel, Pak Rahmat Gobel, PT Pindad juga telah mampu memproduksi mobil sendiri. Pengadaan mobil untuk Koperasi Desa Merah Putih ini mestinya menjadi momentum bagi Pindad untuk membuktikan kemampuannya. Jadi apa sungguh yang terjadi ini? Mengapa kok kemudian mereka ini lebih memilih untuk memberi kendaraan dari luar negeri? Apakah betul alasannya sekedar bahwa mereka bisa dapat pembelian yang lebih murah karena harganya lebih separuh? Saya kira sebenarnya kalau ada order 105.000 dan kemudian dipanggil itu industri-industri otomotif itu, katakanlah mereka kalau 70 dibagi rata misalnya, kemudian namanya beli borongan, pasti jauh harganya juga bisa jauh lebih murah dong, bisa lebih nego. Dan yang paling penting tentu saja after sale service-nya lebih terjaga. Nah, kalau data dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, kapasitas produksi kendaraan pickup dalam negeri itu ternyata malah bisa mencapai 1 juta unit per tahun. Jadi bukan ini 1 juta itu hanya untuk kendaraan pickup ya. Kalau tadi kan disebutnya 400.000, tapi ternyata kalau Menteri Perindustrian menyebutnya bisa 1 juta. Nah, produsen-produsennya seperti yang saya sebut tadi, ada Astra, ada Isuzu, ada Mitsubishi, dan lain-lain. Dengan kapasitas itu, katanya industri kendaraan pickup nasional dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia di tingkat global. Ini disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya. Agus menyatakan penguatan produksi kendaraan pickup dalam negeri memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Dia memberikan ilustrasi. Apabila pengadaan kendaraan pickup 4x2 sejumlah 70.000 unit dipenuhi oleh produksi dalam negeri, maka akan memberikan dampak positif ekonomi. Ini yang disebut backwards linkage, ini sebesar kurang lebih 27 triliun. Selain itu, apabila kendaraan pickup itu dipenuhi melalui produksi dalam negeri, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh Indonesia. Subsektor yang berkaitan langsung dengan produksi kendaraan pickup, itu contohnya adalah industri ban, industri kaca, industri baterai basah, industri logam, industri kulit, industri plastik, industri kabel, industri elektronik, dan lain-lain sebagainya. Wow, banyak banget ya. Ini multiplier efeknya. Jadi memang nggak ya wajar kalau kemudian yang banyak yang bertanya-tanya ada apa ini, kenapa kok lebih memilih membeli dari luar negeri? Apakah ini kemudian ada moral hazard di balik soal itu? Nah ini yang selama ini kan di Indonesia banyak terjadi semacam itu. Mestinya itu nggak terjadi pada orang-orang seputar Pak Prabowo, orang seputar Pak Prabowo, mestinya mereka juga akan melakukan yang terbaik dan itu tentu saja mereka akan mendukung ya asa cita dari Presiden Prabowo Subianto. Ini kelangsungan dari pemerintahannya Prabowo itu kan juga akan ini ada kaitannya langsung dengan keberlangsungan mereka sendiri juga kok sebenarnya ya. Ini perlu ada penjelasan dan saya kira ada bagusnya duduk bareng ya dipanggil lah oleh Danantara dan juga atau ketemu Danantara dengan Kementerian Perindustrian dan kemudian bicara dengan industri otomotif di Indonesia dibicarakan apakah benar datanya bahwa Indonesia nggak bisa memenuhi kebutuhan itu tadi karena katanya cuma 70.000 versinya Agrinas tadi. Jadi kalau diambil nanti sampai 105.000 itu akan mengganggu pasokan untuk industri distribusi di Indonesia. Sementara ada yang tadi menyebutnya 400.000 untuk pickup, sementara Menteri Perindustrian menyebut bahkan sampai 1 juta. Kan yang gini-gini mestinya dibicarakan. Benarkah harganya juga sangat mahal kalau dalam partai besar? Saya kira ini sangat penting. Dan jangan lupa tadi soal after sale service-nya ya. Ini karena tersebar di seluruh Indonesia. Nanti perhitungannya karena lebih murah tapi karena tidak ada jaringan distribusi after sale service-nya, ongkos ininya lebih mahal, ongkos servisnya lebih mahal dan ini akan membebani koperasi
Desa Merah Putih yang kita belum tahu hitung-hitungannya seperti apa, apakah nanti bisa menguntungkan atau tidak. Karena ini jadinya dampaknya jadi panjang juga ya, karena ini berkaitan dengan program Presiden Prabowo Subianto, yakni Koperasi Desa Merah Putih. Ini andalan ya, selain MBG, makan bergizi gratis, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, apalagi sekolah rakyat dan sebagainya. Saya kira kalau kemudian muncul suara-suara semacam ini jangan dianggap suara nyinyir. Ini datangnya kan dari lingkungan DPR dan juga bahkan dari lingkungan dalam di pemerintahan atau di dalam kabinetnya Pak Prabowo sendiri. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.